Halo teman-teman Mia San Mia Indonesia. Jadi hari ini kita berjumpa lagi dan akan membahas salah satu pembahasan yang sangat menarik ya tentunya, yaitu tentang lanjutan Liga Champions 2025-2026 yang nanti finalnya akan diselenggarakan di Budapest. Itu sudah memasuki babak 16 besar. Jadi video ini dibuat setelah drawing UCL itu dilakukan kemarin. Jadi kita sudah bisa melihat bagan ataupun bracket yang ada di kiri ataupun kanan, siapa akan bertemu siapa. Dan di sini akhirnya pada lanjutan Liga Champions musim ini itu mempertemukan ada 3 laga besar ataupun hampir 4 laga besar ya di babak 16 besar, dimana ini tentu cukup menarik untuk ditonton atau diikuti, dan juga dengan dipertemukannya beberapa tim besar dengan tim besar itu akan mengurangi beberapa kandidat calon juara untuk musim ini. Jadi kita bisa melihat di sini sudah ada bagannya. Kita bisa melihat dari sisi bagan kiri itu sudah ada di laga pertama itu ada PSG melawan Chelsea, selanjutnya ada Galatasaray melawan Liverpool, dilanjutkan dengan Real Madrid melawan Manchester City, dan juga Atlanta akan melawan FC Bayern Munchen. Begitu juga dengan di bracket sebelah kanan itu sudah ada Newcastle United melawan Barcelona, selanjutnya ada Atletico Madrid melawan Tottenham Hotspur, ada Bodo Glimt akan melawan Sporting Lisbon, dan terakhir ada Arsenal melawan Bayer Leverkusen. Kalau dilihat dari bagan yang sudah ada, di situ ada big match antara PSG melawan Chelsea, di mana ini menjadi laga balas dendam bagi PSG ya, karena sebelumnya mereka kalah dari Chelsea di final Piala Dunia antar klub yang pada akhirnya Chelsea menjadi juara. Nah di sini menariknya PSG tentu saat ini mungkin performanya juga bukan PSG, kita tidak melihat PSG yang musim lalu ya, walaupun dari segi komposisi pelatih itu masih yang sama, cuma beberapa pemain mereka seperti Donnarumma juga sudah tidak ada. Begitu juga dengan Chelsea, mungkin musim ini Chelsea juga angin-anginan, juga kadang tidak konsisten di liganya, yang pada akhirnya mereka sekarang juga masih menempati posisi ke-5 Premier League. Tentu dua tim ini akan menjadi sorotan ya. PSG saat ini menduduki posisi kedua di bawah RC Lens, bergantian dengan RC Lens. Tentu saja dua-duanya sedang tidak di performa terbaiknya. Cuman kalau kita melihat atau mengacu pada performa tim saat ini, mungkin kalau saya lebih mengunggulkan sepertinya tetap PSG sih yang lolos, karena mungkin chemistry tim yang dibuat ini mereka sudah punya mentalitas yang bisa mereka bawa dari sebelumnya gitu ya. Tapi ini menjadi laga yang sangat menarik karena ya dua tim yang sebelumnya dipertemukan di final Piala Dunia antar klub, dan pasti akan menunjukkan laga yang sangat menarik untuk ditonton. Selanjutnya ada laga Galatasaray melawan Liverpool. Galatasaray sebelumnya lolos lewat babak playoff, itu mengalahkan Juventus di laga kandang untuk mereka dengan skor 5-2, dan di kandang Juventus kemarin mereka bisa memperkecil ketertinggalan di babak extra time dengan skor akhir 3-2. Nah, Galatasaray ini kita tahu bahwa mereka itu unggul di laga kandang. Nah, di laga kandang mereka biasanya jago ya, tim jago kandang gitu. Tentu melawan Liverpool yang juga tidak begitu konsisten, juga performa tim yang juga naik turun. Walaupun mungkin beberapa laga terakhir Liverpool itu sudah cukup stabil dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, mungkin ini menariknya gini, mungkin bisa saja Galatasaray itu bisa unggul di kandangnya, tapi kan leg 2 itu bermain di Anfield. Kalau misalnya Liverpool sanggup menahan Galatasaray di kandangnya, mungkin di Anfield nanti itu bisa mengubah keadaan. Tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa Galatasaray ya, mereka punya pemain sekelas Osimhen, Noalang, ada juga Leroy Sané. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan Galatasaray walaupun Liverpool bermain di Premier League. Tapi track record ini kan akan membawa keyakinan buat mereka untuk mental mereka gitu. Nah, ini juga cukup baik ditonton, dan siapapun yang menang antara Chelsea, PSG juga Liverpool dengan Galatasaray, mereka akan bertemu di
perempat final nantinya. Selanjutnya itu ada laga yang sangat layak untuk ditonton, yaitu pertemuan antara Real Madrid melawan Manchester City. Gimana ya bilang, dari 7 musim terakhir di Liga Champions mereka selalu dipertemukan di babak knockout. Menarik untuk ditonton, tetapi mungkin ada rasa bosan bagi fannya karena mereka terlalu cepat dipertemukan juga. Iya, tetapi musim ini yang kenapa kita misalnya harus mempertimbangkan juga laga ini, itu dua tim yang sebenarnya juga antara stabil tidak stabil lah. Manchester City sebelumnya tidak stabil, tetapi 5 laga terakhir ini mereka tidak kalah, hanya seri dan menang yang mereka peroleh di Premier League. Jadi City sekarang lagi sudah kembali ke jalan yang lurus gitu ya, yang benar gitu. Jadi kemungkinan besar City bisa aja memenangkan laga ini, tapi kita tidak tahu juga. Mungkin di Bernabeu nanti City bisa kalah, tapi kan ini bermain dengan agregat. Kalau mereka bisa mempertahankan konsistensi laga sebelumnya yang mereka menangi dan tidak ada kekalahan, kayaknya bisa sih. Jadi Pep pun pasti banyak belajar ya dari laga-laga sebelumnya. Terus mereka juga sekarang udah punya mental bermain di UCL lah. Kalau bicara tentang Madrid saat ini, apakah pengaruh pelatihnya ataupun hal lain pemain-pemainnya, mereka tidak sekonsisten sebelum-sebelumnya. Tapi kita juga tidak bisa meremehkan Madrid di Liga Champions. Mereka menunjukkan dulu juga sebelum-sebelumnya itu 2 tahun terakhir, waktu mereka menjuarai 2000 berapa, itu juga tidak begitu bagus squadnya. Cuman mental mereka di Liga Champions berbeda. Jadi ini perang mental aja sih di sini. Walaupun Madrid itu mental juara, tapi kalau misalnya kita melihat lawannya City ya ini imbang aja sih. Jadi bisa dibilang yang salah satu bisa ngalahin Madrid itu ya City. Selanjutnya ada laga Atalanta melawan Bayern Munchen. Nah, ini Atalanta mereka lolos sebelumnya dari babak playoff melawan Dortmund. Cukup dramatis sampai menit akhir, dengan selisih agregat cuma 1 gol. Ada penalti terakhir. Jadi Atalanta juga menjadi satu-satunya tim dari Serie A yang masih bertahan di 16 besar Liga Champions, tapi dipertemukan dengan Bayern Munchen. Bayern Munchen juga menjadi tulang punggung Bundesliga ya setiap tahunnya di Liga Champions. Kalau melihat performa Munchen tahun ini atau musim ini, kayaknya peluang Atalanta kecil untuk menang. Tetapi ya kita tidak tahu, yang namanya sepak bola bisa aja terjadi. Karena kemarin pun waktu melawan Dortmund kita juga nggak menduga ya Atalanta itu bisa karena mereka kan kalah di leg pertama 2-0, tapi mereka bisa bermain cukup menekan dan pada akhirnya ya menit 97 mereka bisa memenangkan laga. Nah, Munchen juga gitu. Munchen kalau di atas kertas Munchen unggul, secara komposisi skuad, pemain, pengalaman juga. Ini kan Liga Champions ini memang udah jadi tamannya untuk Bayern ya. Jadi tidak aneh sih mental mereka di Liga Champions juga sudah terbiasa. Cuman di sini kalau misalnya kita lihat dari gaya bermainnya Munchen ini sering bermain dengan high line defense. Jadi garis pertahanan yang tinggi, dan ini sepertinya akan menjadi masalah sih kalau misalnya Atalanta bermain seperti melawan Dortmund ya. Mereka juga selalu bermain dengan counter attack dengan kecepatan mereka. Ini harus diwaspadai oleh Bayern Munchen. Atalanta itu bermain ball attacking. Jadi kalau misalnya bermain dengan garis pertahanan tinggi dengan back yang tidak mumpuni, baik itu dari speed ataupun pengalaman mereka dalam menutupi ruang, ini akan menjadi masalah. Karena bermain dengan garis pertahanan tinggi itu akan selalu menciptakan ruang di belakang back yang cukup lebar. Ini yang biasa dimanfaatkan oleh tim-tim kecil ya, maksudnya tim-tim di bawah tim besar mengandalkan counter attack, mereka akan memanfaatkan ruang itu. Jadi ini cukup menarik, walaupun di atas kertas masih unggulkan Bayern sih yang pasti lolos ke babak selanjutnya, walaupun nanti akan bertemu kalau antara Madrid dan City. Tapi ini semuanya sepak bola, kita tidak bisa menebak siapa yang akan lolos. Selanjutnya kita ke bracket sebelah kanan, itu ada Newcastle melawan Barcelona. Nah, kalau Newcastle mereka lolos melawan Karabakh dengan agregat 9-3, ngeri sih. Tidak tahu juga apakah memang karena level lawan timnya juga Karabakh ya. Karabakh ini pengalaman di Liga Champions, mentalitas mereka masih ya belum teruji.
Tapi mereka bisa berhasil menang dengan telak 9-3 agregat, itu cukup besar sih. Akan melawan Barcelona di bawah Hansi Flick yang saat ini sih konsisten aja, walaupun ada kemarin kalah, tapi mereka masih memuncaki puncak klasemen di La Liga. Jadi kalau misalnya kita lihat dari jadwal, mungkin pemain-pemain Barca sudah kembali fit semua ya, termasuk Pedri kayaknya sudah bisa bermain lagi nanti melawan Newcastle. Jadi ini menarik sih. Ini menjadi laga keras juga karena Newcastle ini kan dia bukan dibilang tim besar, tim lemah juga bukan. Jadi mereka bisa memberi kejutan aja sih. Karena gaya bermain Newcastle ini kan cukup Spartan ya kalau kita lihat. Apalagi ditambah dengan pemain dengan body balance yang cukup baik, pertahanan mereka juga cukup baik. Terus ada Gordon di sana, ada Barnes, penyerang mereka Nick Wolfenmetz. Ini akan menjadi masalah serius sih bagi Barca. Walaupun di atas kertas mungkin Barca itu lebih dominan, tetapi kita juga bisa menebak bahwa Newcastle bisa saja menumbangkan Barca di sini. Nah, yang selanjutnya ada laga Atletico Madrid melawan Tottenham. Nah, Tottenham ini jadi tim anomali ya. Di Liga mereka peringkat 16, hampir degradasi, harus berjuang biar tidak terdegradasi. Tapi di Liga Champions mereka bisa lolos langsung peringkat berapa ya? Kalau bukan 45 gitu. Jadi mereka menjadi tim yang lolos langsung, tetapi di Liga terseok-seok. Kita tidak tahu nih. Lawannya juga ATM ya, Atletico Madrid ini juga sekarang itu cukup garang ya dalam menyerang. Mereka tidak lagi bermain dengan filosofinya dulu yang bertahan total, tetapi mereka saat itu udah mulai berangsur-angsur main menyerang. Karena kita bisa lihat skor Atletico Madrid itu sekarang skornya besar, bisa mencetak banyak gol maksudnya, walaupun mereka kebobolan banyak, tapi juga bisa mencetak gol lebih banyak. Itu kemarin lawan Klub Brugge juga, itu di leg 2 mereka bantai tuh Klub Brugge. Jadi ini juga tidak bisa ditebak ya. Tapi kalau performa sih, kalau misalnya mengacu ke Liga, Tottenham sangat buruk sih. Tapi ini Liga Champion kan, bisa aja Tottenham di sini habis-habisan biar mereka bisa juara untuk menyiapkan slot bermain di Liga Champions musim depan. Cuma ini ya peluangnya, karena di Liga kalau mereka bisa mempertahankan poinnya ya terdegradasi juga. Jadi kita patut melihat nih perkembangan Tottenham gimana nih di Liga Champions. Ini harapan mereka terakhir. Nah, selanjutnya ini ada laga Bodo Glimt dengan Sporting Lisbon. Ini yang paling menarik dari Bodo Glimt. Bodo Glimt ini menjadi tim kuda hitam kayaknya untuk musim ini, karena kita tahu pada awal-awal laga fase grup mereka itu tidak bisa mendapatkan poin ya. Hampir 6 laga pertama mereka cuma mendapat 3 poin kalau tidak salah. Mereka kalah dengan beberapa tim, juga bukan tim besar sih. Tetapi mereka bisa menahan imbang kalau tidak salah waktu itu melawan imbang Tottenham sama Dortmund, dan ada satu tim lagi. Dan mereka mengalahkan Manchester City 3-1. Terus mengalahkan ATM itu 2-1. Masuk babak playoff. Mereka mengalahkan Inter di kandang mereka itu 3-1. Selanjutnya juga mengalahkan Inter lagi di Giuseppe Meazza itu 2-1. Jadi ngeri sih. Ini jadi mental mereka ini kebentuk sih dalam melawan tim-tim besar ini ya. Maksudnya ini menjadi kuda hitam karena kenapa ini tidak bisa ditebak. Mereka bermain kalau menurut saya lihat ya, Bodo Glimt itu bermain pertahanan cukup solid gitu. Mereka betul-betul bertahan, menutup ruang, bukan bertahan kaku, tapi mereka kalau bisa stop dengan sliding ya sliding lah mereka. Nutupnya sampai ngebloknya sampai segitunya. Selanjutnya mereka mengandalkan counter attack, dan itu kewalahan sih. Level City aja kewalahan kemarin. Padahal mereka biasanya 3 pemain depan mereka aja sih yang bekerja. Tapi cukup efektif. Kalau kita lihat statistik, mereka itu jarang sekali menyerang, tetapi berapa kali mereka menyerang itu hasilnya bagus gitu, menghasilkan gol. Mungkin 3 serangan mereka itu menghasilkan 1 gol gitu, ataupun 2 gol. Jadi cukup efisien. Mereka benar-benar memanfaatkan peluang itu, walaupun peluangnya kecil itu dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya bisa sampai ke 16 besar ini sudah menjadi sejarah bagi mereka, sudah pencapaian luar biasa. Melawan Sporting Lisbon juga bermain dengan hal yang sama, pertahanan solid, mengandalkan counter attack. Ini sama-sama mengandalkan counter attack.
kalau misalnya kita lihat konsistensinya beberapa laga terakhir di Liga Champions, nah Bodo Glimt ini kayaknya bisa mengalahkan Sporting, tidak menutup kemungkinan ya, walaupun Sporting pun pasti melawan. Jadi kalau misalnya kita bilang level klub ya ini imbang level klub. Cuman kalau misalnya kita lihat beberapa pertandingan sebelumnya ini kan menambah mentalitas dari Bodo Glimt ya untuk mengalahkan Sporting gitu. Jadi ini laga yang paling menarik. Apakah Bodo Glimt bisa melangkah lebih jauh sampai perempat final bahkan semifinal? Ya siapa yang tahu ya kan. Nah selanjutnya laga terakhir di 16 besar itu ada Leverkusen melawan Arsenal. Kayaknya Arsenal di sini bisa menang sih. Karena kalau di atas kertas dan juga mentalitas yang dibangun, mereka peringkat 1 di Liga Inggris juga dengan catatan kekalahan yang sangat minim ya. Itu mereka bisa unggul. Karena kenapa? Leverkusen ini bukan Leverkusen 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu yang waktu dibangun oleh Xabi Alonso ya. Pemain mereka sudah beda, mentalitas mereka sudah beda. Di Bundesliga pun mereka tidak konsisten, berada di peringkat 4, 5, 6. Jadi rank mereka di sana. Jadi kalau misalnya kita bilang ini Leverkusen yang cukup mengerikan sebelumnya, enggak. Ini Leverkusen yang berbeda. Walaupun saya pun berharap ada tim Bundesliga yang lolos juga gitu. Cuman kecil kemungkinan sih Leverkusen bisa menang dari Arsenal, apalagi nanti kan bermain di leg keduanya kan bermain di Emirates Stadium. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita rangkum di sini bracket sebelah kiri itu jelas di sana berkumpul semua tim-tim yang tim besar, tim yang pernah juara, banyak yang pernah juara. Cuma Galatasaray sama Atlanta yang belum pernah juara Champions ya. Sedangkan di bracket kanan itu cuma Barcelona yang pernah juara, selebihnya itu tidak ada tim yang pernah juara. Jadi kalau misalnya sebelah kiri itu mungkin sulit ditebak siapa yang akan lolos. Sedangkan sebelah kanan bukan meremehkan tim-tim kecil, tetapi secara potensi itu kemungkinan paling besar antara Barcelona sama Arsenal itu pasti lolos ke final tanpa mengecilkan tim-tim yang lain. Bisa aja itu berubah karena yang namanya sepak bola ya. Jadi ini sangat menguntungkan buat Barcelona sama Arsenal. Ya mungkin Atletico, tapi kalau jumpa Barca nanti juga di Liga Champions kan berbeda ya. Tapi kita menunggu kejutan-kejutan lain lah, kejutan dari tim-tim kecil, mungkin Bodo Glimt gitu ya, bisa menunjukkan kualitas mereka ya, bisa menunjukkan bahwa mereka bisa melawan gitu ya. Ataupun Newcastle saat ini karena mereka juga lagi bagus-bagusnya, karena rank Newcastle sekarang dibilang tim bagus enggak, dibilang tim jelek juga enggak. Mereka ada di tim yang menengah. Tapi untuk level-level Barca mungkin mereka bisa melawan. Jadi demikian dulu ya, video kita kali ini tentang UCL. Jadi ini pertama kali kita ngebahas tentang UCL ya. Kita lihat nanti bagaimana, dan nanti ketika sudah bermain di leg pertama kita akan ngebahas kembali lagi tentang Liga Champions ini, mengupdate ini. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.